Besok sekolah diliburkan karena ada serangan gas beracun dari luar angkasa. Hah? Luar angkasa? Yang bener aja deh, Sa. Jangan ngarang dong. Beneran, ini tulisannya sebarkan ke 10 orang kalau kamu mau selamat. Aku takut, jadi aku mau pulang duluan. Pak Guru, apa benar besok libur karena ada serangan gas beracun dari luar angkasa? Berita dari mana itu? Coba sini HP-nya. Mau lihat? Nah, pas sekali hari ini kita akan belajar tentang 5W1H. Kita akan pecahkan apa benar ini berita hoax atau tidak. Kalian masih ingat kan? Ingat Pak, what, who, where, when, why, dan how. Bagus, sekarang kita bedah berita yang diterima oleh Nafisa dengan menggunakan senjata 5W1H. Kita buktikan apakah berita ini benar hoax atau tidak. Jadi nanti kita gunakan 5W1H ini sebagai senjata untuk kita atau kalian sebagai detektif cilik. Ayo kita bedah beritanya satu persatu dengan menggunakan 5W1H. Pertama, what? Apa? Katanya ada serangan gas beracun. Masuk akal tidak? Sudah dicek di TV atau di media sosial belum hari ini? Nggak ada sih di berita tadi pagi. Wow, siapa? Siapa yang menyebarkan? Di sini hanya tertulis dari sumber terpercaya. Tidak ada instansi atau ahlinya. Where? Di mana? Katanya di seluruh dunia. Tapi di luar kelas kita langitnya masih biru cerah. Where? Kapan? Biasanya cuma besok. Tapi nggak tahu besok tanggal berapa. Kita ini nggak ada tanggal pastinya. Why? Mengapa? Kenapa orang-orang kok bisa menyebarkan berita ini? Apakah cuma untuk mencari sensasi atau hanya untuk menakut-nakuti orang lain? How? Bagaimana? Bagaimana prosesnya? Kalau memang gas itu memang benar-benar akan menyerang kita, gas beracunnya, sebaiknya kita cek dulu dari sumber yang terpercaya. Mungkin kita tanya dari pihak-pihak dari yang berwenang, mungkin ada kita menemui yang namanya Dinas BPBD atau Dinas Kesehatan yang terdekat. Sekali lagi, untuk mengecek berita kebenarannya, kita menggunakan 5W1H. Wah, ternyata kalau dicek pakai 5W1H, beritanya bolong-bolong ya, Pak. Nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah, bener tuh Nafisa. Berarti berita itu hoax, Nafisa. Untungnya kita tadi nggak langsung sebarin ke 10 orang ya. Tepat sekali. Kalau beritanya nggak lulus sensor 5W1H, jangan dipercaya apalagi disebarkan. Halo semuanya. Pernah tidak kalian mendapatkan pesan di WA atau WhatsApp yang isinya bombastis, tapi ujung-ujungnya bohong, seperti yang didapatkan oleh Nafisa tadi? Itulah hoax. Supaya kita tidak gampang tertipu, mari kita gunakan rumus 5W+1H untuk membedakan itu hoax atau tidak. Yang pertama, what? Apa yang diberitakan? Tanyakan pada diri sendiri, apa inti pesannya? Hoax biasanya menggunakan judul yang provokatif, sensasional, dan memaksa untuk segera membagikannya. Jika judulnya terlalu wah atau mengancam, itu alarm yang pertama. Yang kedua, siapa sumbernya? Lihat, siapa yang mengirim atau menulis berita tersebut? Apakah dari media resmi yang terverifikasi atau hanya dari situs blog, tidak jelas, dan pesan berantai tanpa sumber? Jangan percaya jika tokoh yang disebutkan tidak jelas kredibilitasnya. Yang ketiga, where? Di mana kejadiannya? Cek, di mana peristiwa itu terjadi. Seringkali hoax itu mencatut lokasi, bahkan membawa-bawa tempat di luar negeri atau tempat yang tidak spesifik dan membingungkan pembaca. Jika lokasinya tidak bisa dilacak secara logis, Anda patut curiga. Yang keempat, when? Kapan kejadiannya? Perhatikan, kapan berita itu dibuat. Banyak hoax adalah berita lama yang diputar kembali. Foto kejadian tahun 2010 bisa saja disebarkan kembali seolah-olah terjadi pada hari ini. Selalu cek kapan terjadinya berita tersebut. Yang kelima,
Why? Kenapa berita ini dibuat? Pikirkan, mengapa orang menyebarkan berita ini? Apakah akan menakut-nakuti, mencari clickbait, atau mengadu domba? Jika tujuannya hanya untuk memicu emosi negatif, kemungkinan besar itu hoax. Yang keenam atau yang terakhir, how? Bagaimana cara memastikannya? Lalu, bagaimana langkah kita? Gampang. Cek originalitas fotonya. Bisa gunakan Google Lens untuk melihat foto itu asli atau hasil editan. Terus yang kedua, bisa menggunakan situs cek fakta. Banyak disediakan oleh layanan Google. Yang pertama, bisa menggunakan turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Nah, itulah tadi rumus-rumus yang bisa kalian gunakan. Intinya, saring sebelum sharing. Jangan biarkan jari kita lebih cepat daripada logika kita. Dengan menerapkan rumus 5W plus 1H, kita sudah membantu memutus rantai kebohongan di internet. Stay safe, stay smart. Terima kasih. Sekarang aku tahu baca berita itu harus teliti. Jangan asal share sebelum saring. Jadilah generasi literasi yang cerdas. Gunakan 5W1H untuk melawan hoax. Saring sebelum sharing. Merdeka berliterasi.